Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang terjadi pada orang-orang percaya, gereja-gereja, eh, banyak sekali yang beranggapan bahwa untuk memperoleh keselamatan harus begini dan harus begitu, gitu ya. Padahal Injil sebenarnya adalah satunya keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Pernah beberapa waktu yang lalu ada seorang hamba Tuhan yang terkenal dan suka ada di YouTube, dia berkata ada 3 kunci untuk masuk dalam kerajaan surga, katanya gitu ya. Kunci pertama A, kunci kedua B, kunci ketiga C. Sebetulnya hanya satu sebetulnya kunci untuk masuk dalam kerajaan surga. Apa itu? Percaya kepada Yesus. Gak ada yang lain, saudara. Gak ada kunci yang lain. Kadang-kadang orang terlalu merasa bahwa harus begini, harus begitu untuk memperoleh kerajaan surga. Padahal Tuhan telah berkata kepada kita untuk kita ingin masuk dalam kehidupan kekal, Tuhan telah memberikan anugerah yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itulah yang menjadi pergumulan Paulus, saudara, di dalam Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-6. Kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ayatnya yang ke-9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil adalah gospel atau engalion, ya, dalam arti God's will, artinya God good story, kabar tentang keindahan Tuhan, saudara. Jadi saya tulis begini, Injil adalah kabar baik, ya, seperti yang tertulis dalam Roma pasal 1 ayat yang pertama. Tentang apa? Tentang Yesus Kristus, satu-satunya jalan keselamatan yang membawa keselamatan bagi manusia yang berdosa. Tidak ada yang lain, saudara. Jadi masalahnya sekarang ada banyak gereja yang berkata, oh gereja saya yang paling benar, yang lain tidak. Esensinya bukan di situ. Harusnya kita satu di dalam Tuhan. Kita meninggikan nama Tuhan. Dan hanya dialah yang kita beritakan, bukan gereja kita. Seberapa hebatnya gereja kita, bagaimana gereja kita, tapi bagaimana Tuhan, sehebat apa Tuhan, harusnya yang ada di dalam setiap pelayanan kita. Ini yang membuat terpecah-pecah orang Kristen sebetulnya. Ya, akhirnya berlomba-lomba untuk membesarkan diri, saudara. Di Bekasi ini sekarang udah lagi booming gereja-gereja yang besar, ya, dibuka di mana-mana dan merasa bahwa gerejanya yang paling hebat, paling kuat, tanpa melihat esensi yang sebenarnya. Semua dibungkus sedemikian rupa, saudara. Ya. Nah,
Inilah kabar sebetulnya yang harus kita renungkan, yaitu kabar keselamatan yang dari Yesus, bukan kabar kita, bukan kabar tentang gereja kita, saudara, tapi kabar tentang Yesus, yaitu kabar baik. Jadi saya katakan begini, kabar adalah sesuatu yang sudah terjadi dan dilaporkan pada kita. Kita tidak bisa menunda kabar atau mempercepat kabar, begitu juga mengubah kabar. Kita hanya dapat meresponi kabar tersebut dengan cara pandang, dengan cara keputusan dan perilaku kita. Harusnya ketika kita mendengar tentang kabar, apalagi kabar Injil yang ada di dalam Kristus, bagaimana respon kita mendengar kabar itu? Lalu cara pandang kita bagaimana? Setelah itu keputusan kita. Dan akhirnya disertai dengan tindakan kita bagaimana. Saudaraku, kabar itu memang netral, ya. Kabar itu netral. Kabar itu ada kabar baik, ya kan? Ada kabar biasa dan ada kabar buruk. Jadi kabar itu netral, tergantung cara pandang kita. Kalau cara pandang kita kabar biasa, itu kalau kita tidak menyadari bahwa kita berdosa dan butuh keselamatan. Itu kita anggap kabar biasa itu. Kalau kita menyadari, kalau kita tidak menyadari bahwa kita berdosa dan butuh keselamatan. Jadi bagi kita udah itu kabar biasa saja gitu ya. Padahal kabar Injil itu sebetulnya adalah kabar yang baik, saudara. Nah, jadi kalau pandangan kita seperti ini, ya udah kita cuek jadinya. Kita nggak butuh apa-apa. Padahal harusnya kita orang berdosa butuh keselamatan. Tapi kalau cara pandang kita kabar buruk, ya, kalau kita mencoba berusaha menyelamatkan diri kita selama ini dengan kekuatan diri sendiri, itu kabar buruk. Seolah-olah, aduh, bagaimana ya supaya aku selamat? Aku harus berbuat baik, aku harus berbuat amal, aku begini dan begitu. Itu kabar buruk bagi kita. Karena kenapa? Kita tidak bisa selamat dengan kekuatan kita. Alkitab sudah bilang bahwa bukan karena pekerjaanmu, bukan karena usahamu, kamu dapat diselamatkan. Tetapi karena iman dalam Yesus Kristus. Sudah. Ada banyak orang yang berusaha untuk memperoleh selamat. Dengan apa? Ya, melakukan segala kebaikan, amal dan lain sebagainya untuk memperoleh keselamatan. Tapi di dalam konteks kita sebagai orang Kristen, kita itu berbuat baik, berbuat amal karena kita sudah diselamatkan, bukan supaya kita diselamatkan. Jadi saudara, ini tergantung pandangan ya masing-masing orang tentang kabar baik ini. Yang ketiga, kalau kita berpandangan Injil kabar baik, itu artinya kalau kita menyadari keberdosaan kita dan kita menerima keselamatan dari Yesus. Itu kabar baik. Karena tidak ada hal yang bisa membuat kita selamat tanpa anugerah daripada Tuhan. Maka kita merasa berdosa dan kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan itu. Makanya Timothy Keller berkata begini, Injil adalah kabar baik, bukan nasihat baik. Nasihat apa yang harus kita lakukan. Kalau kabar, laporan apa yang sudah dilakukan untuk kita. Jadi Injil itu adalah laporan apa yang sudah dilakukan untuk kita oleh Yesus Kristus dalam anugerahnya. Dia telah selamatkan kita. Sebetulnya kita hanya menerima, saudara. Meresponi kabar itu. Injil yang daripada Allah itu untuk keselamatan jiwa kita. Makanya Paulus bilang dalam Galatia pasal 1 ayat 6 dikatakan, aku heran.
bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Apa itu Injil lain yang diikuti oleh orang-orang yang percaya sebelumnya, yaitu tentang hukum yang dianut oleh Judaism atau orang Kristen Yahudi, saudara. Jadi orang Kristen Yahudi itu mereka berkata begini di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 1. Berkata begini, beberapa orang datang dari Yudea, kata Paulus, ke Antioquia, dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa untuk memperoleh keselamatan itu harus disunat dulu. Itulah Injil yang diputarbalikkan, kata Paulus, saudara. Jadi ada syarat untuk keselamatan, yaitu harus disunat dulu, melakukan hukum, saudara. Melakukan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Makanya itu adalah memutarbalikkan. Dengan kata lain, menukar urutan Injil yang menyelamatkan. Apa itu memutarbalikkan atau menukar Injil yang menyelamatkan itu? Yaitu disebut dengan Injil palsu. Injil palsu itu keselamatan sama dengan iman plus ketaatan. Itu Injil palsu, saudara. Harus begini, harus begitu kalau ingin engkau selamat. Ya. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi hanya oleh kasih karunia Allah sebetulnya kita diselamatkan, ya, bukan karena melakukan hukum Taurat. Jadi Injil asli itu adalah begini, Injil asli iman sama dengan keselamatan baru ketaatan, gitu loh. Jadi kita diselamatkan karena, jadi artinya begini, kita berbuat baik, kita taat karena kita sudah diselamatkan. Bukan kita berbuat baik atau kita menaati supaya kita diselamatkan. Nah, itu baru Injil palsu namanya itu. Kalau Injil asli adalah kita taat, kita setia, kita melakukan hal-hal yang baik karena kita sudah diselamatkan. Hanya oleh anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan kita, saudara, kita diselamatkan. Ini yang perlu kita pahami benar, ya, dalam gereja kita dimanapun Tuhan tempatkan kita, mari pastikan bahwa kita hanya mengabarkan keselamatan yang daripada Allah ini tanpa ada embel-embel yang lain. Makanya Martin Luther berkata begini, kita selamat oleh iman dan bukan perbuatan. Namun jika tidak ada perbuatan, pasti ada yang salah dengan iman. Jadi ini urutannya ini, kita diselamatkan karena iman. Tapi karena ketika kita sudah diselamatkan, kita juga harus berbuat sesuatu. Itu tadi, itu adalah buah dari keselamatan yang telah kita peroleh. Jadi kalau di dalam Gloria Ministry ini, Gloria Misi Indonesia ini, kita berbuat baik kepada banyak orang, menolong anak-anak untuk pendidikan, bukan supaya kita diselamatkan, tapi karena kita sudah diselamatkan. Itu yang harus ada dalam pemikiran kita, saudara. Bukan berusaha supaya kita diselamatkan, maka kita berbuat baik, membantu orang, memberikan subsidi beasiswa kepada anak-anak, supaya nanti kita selamat. Tidak demikian. Tapi karena, jadi ini harus dipahami dan inilah yang membuat kita sebetulnya bergairah melakukan ini, saudara.
bersemangat melakukan ini. Karena keselamatan yang telah Tuhan berikan kepadaku, maka aku akan berbuat sesuatu untuk memuliakan namanya lewat apa yang Tuhan percayakan dalam hidupku. Harusnya begitu. Nah, hubungan iman dan perbuatan, ini bisa kita lihat ini, perbuatan baik secara sebagai langkah keselamatan. Nah, ini yang salah, saudara ya. Harusnya perbuatan baik sebagai respon keselamatan. Diselamatkan oleh iman plus perbuatan. Nah, itu juga yang salah. Harusnya diselamatkan oleh iman menghasilkan perbuatan. Kadang-kadang agama mengajarkan keselamatan 50% iman dan 50% perbuatan. Enggak demikian keselamatan itu. Harusnya keselamatan 100% iman dan kemudian menghasilkan perbuatan baik. Jadi ini yang perlu kita pahami. Tidak harus disunat dulu kata orang Yahudi, ya, orang Yahudi Kristen yang telah pakar dalam hukum Taurat. Tidak harus disunat dulu baru selamat. Selamat anugerah, ya. Kehidupan kekal itu adalah anugerah. Lalu barulah kita sebagai respon atas anugerah itu melakukan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya Paulus bilang begini sekali lagi, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti sesuatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil. Jadi perlu diketahui, ya, kita belajar sedikit. Kita diselamatkan oleh Injil, tetapi ini yang seringkali kita lakukan. Kemudian kita berusaha untuk menjadi dewasa dengan kekuatan sendiri. Ini yang sering mencoba kita lakukan, saudara. Kita diselamatkan memang oleh Injil, tetapi kemudian kita berusaha menjadi dewasa dengan kekuatan sendiri. Makanya saya katakan begini, Injil bukan hanya Allah menyelamatkan kita, tetapi Allah bekerja di dalam kita untuk memungkinkan kita menjadi dewasa di dalam Dia. Jadi saudara, kekristenan adalah pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Nah, ini yang perlu kita pahami. Bukan dengan kekuatan kita berusaha untuk menjadi dewasa, tapi Allah yang bekerja dalam kehidupan kita untuk menginginkan kita menjadi dewasa di dalam Dia. Kita hanya meresponi, kita harus hanya mengikuti. Karena kekristenan adalah pekerjaan Allah dari awal sampai akhir dalam kehidupan kita. Makanya John Piper berkata begini, ya, anugerah bukan hanya hukuman yang diringankan saat berdosa. Anugerah adalah suatu pemberian dan kuasa Tuhan yang memampukan untuk melawan dosa. Kasih karunia adalah kekuatan, bukan hanya pengampunan. Jadi di dalam kasih karunia itu ada kekuatan, saudara, untuk kita berusaha menolak setiap dosa yang ingin menggoda kehidupan kita. Dan bukan hanya Dia ampuni kita, tapi ada kekuatan Allah yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus semakin rendah hati di dalam Tuhan, bahwa kita tidak mampu, namun Allah memampukan kita oleh anugerah yang disertai dengan kekuatan kuasa yang ada dalam diri kita. Karena kehadirannya ketika kita diselamatkan, Dia hadir dalam kehidupan kita. Atau kita seringkali begini, kita diselamatkan oleh Injil, tetapi kemudian
kita perlu menambahkan hal-hal lain kepada Injil. Yaitu seperti orang Judaisme tadi, orang Kristen, orang Yahudi Kristen itu, ada yang ditambahkan, saudara, hal-hal yang lain kepada Injil. Harus begini, harus begitu, barulah kamu selamat. Harusnya tidak demikian. Selamat oleh anugerah Tuhan. Apakah ketaatan itu penting? Tentu sangat penting, saudara. Tetapi ketaatan adalah implikasi dari Injil atau efek Injil, dan bukan Injil itu sendiri. Injil itu adalah kabar baik, anugerah telah diberikan oleh Bapa kepada setiap kita. Kita hanya meresponi dengan baik dan menerimanya. Itu yang perlu kita ketahui, Bapak Ibu, agar sungguh-sungguh kita memahami Injil ini di dalam kehidupan kita bergereja, berjemaat, dimanapun kita tempatkan kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Satu lagi begini, kita diselamatkan oleh Injil, tetapi kita harus berusaha untuk mendapatkan perkenanan Allah. Ini juga yang sering terjadi di dalam kehidupan orang Kristen, saudara. Berusaha untuk mendapatkan perkenanan Allah. Harusnya kita berpikir begini, Bapak Ibu, kuasa Injil mengubah hidup kita, maka kita menggunakan semua upaya kita untuk menyenangkan Allah, bukan untuk mendapatkan perkenanannya, tetapi karena kita sudah berkenan di hadapannya. Jadi ini yang harus ada dalam konsep kita ketika Injil anugerah ya dari Yesus itu telah ada dalam hidup kita, maka ada kuasa yang mengubah hidup kita. Maka kita menggunakan semua upaya untuk menyenangkan hatinya saja sebetulnya. Melakukan apa yang dia mau. Bukan untuk mendapatkan perkenanan, karena perkenanan itu telah dia berikan kepada dia ketika dia mengampuni dosa dan kesalahan kita. Kita sudah berkenan. Kita menjadi anak-anaknya, bahkan dia jadikan kita katanya ahli waris. Saudara. Kita sudah berkenan. Sekarang kita sebagai anaknya, kita berusaha untuk menyenangkan hatinya saja, menghormatinya, mengikuti perintahnya, tunduk kepadanya, rendah hati di hadapannya. Itu saja. Kalau soal berkenan, saudara, kita sudah berkenan ketika dia mengampuni dosa dan kesalahan kita yang telah dia berikan kepada kita. Makanya Galatia pasal 1 ayat 8 sampai 9 berkata begini, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberikan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi kalau ada berita Injil harus begini, harus begitu, lalu baru kamu selamat, itu Injil yang berbeda, saudara. Bukan kebenaran yang sesungguhnya. Jadi bukan soal siapa pemberitanya. Makanya saya tulis begini, bukan pembawa pesan yang membenarkan pesan Injil. Adalah pesan Injil yang membenarkan pembawa pesan. Apa yang kita sampaikan, itulah yang membenarkan kita untuk menyampaikan itu. Jadi bukan pembawa pesan yang membenarkan pesan Injil, tapi adalah pesan Injil yang membenarkan pembawa pesan. Makanya Sam Alberti berkata begini, saudara. Kita tidak perlu terlihat baik untuk membuat Yesus terlihat baik. Kita perlu terlihat hancur supaya seluruh kecukupan Kristus semakin nampak. Saya ini nggak ada apa-apanya kalau bukan Tuhan. Harusnya begitu.
Saya ini nggak bisa apa-apa, tapi oleh karena anugerah Tuhan. Saya berbuat ini itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Jadi kita tidak perlu terlihat baik untuk membuat Yesus terlihat baik. Enggak. Karena semua itu anugerahnya. Itu titipan. Itu berkat yang dia percayakan. Harusnya kita perlu terlihat hancur. Oh Tuhan, betapa Engkau baik. Engkau mempercayakanku untuk melakukan ini. Sehingga kecukupan Kristus itu semakin nampak dalam diri kita. Dan ini yang perlu kita pahami, pengertian kita tentang kebenaran. Jadi Injil adalah kabar baik yang berkuasa. Injil Kristus yang asli atau sejati adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Alkitab berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma pasal 1 ayat 16 dikatakan begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi orang yang percaya itu akan diselamatkan, tapi orang yang tidak percaya tidak akan beroleh keselamatan itu. Hanya oleh Injil. Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik tentang siapa? Tentang anugerah Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan siapa yang meresponi, siapa yang menerima, siapa yang percaya, maka dia diselamatkan. Jangan ada Injil yang terpotong, saudara. Injil bukan hanya sebagai pintu atau jalan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, Injil adalah jalan setapak yang harus kita jalani setiap hari. Ada banyak memang tantangan ketika kita ada dalam Kristus, tapi kita jalani dengan sukacita. Sekali lagi Timothy Keller berkata begini, Injil bukan hanya A, B, C, tetapi A sampai Z dari kekristenan. Injil bukan hanya doktrin minimum yang diperlukan untuk memasuki kerajaan Allah, tetapi jalan untuk semua progres di dalam kerajaan Allah. Jadi saudara, kabar baik yang kita terima itu adalah kabar yang terus menolong kita dalam menjalani sampai kita masuk dalam kerajaan Allah di dalam Kristus. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dikatakan begini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi apa yang kita lakukan lewat pelayanan di Gloria Misi ini, saudara, adalah bagian dari respon kita akan anugerah Tuhan yang telah mempercayakan kita banyak hal untuk kita menolong, untuk kita berbagi kepada sesama. Tapi kalau kita tidak melakukannya,
Seolah-olah kita tidak ingat akan kasih Tuhan yang begitu besar, akan segala dosa yang telah Dia hapus dalam kehidupan kita. Makanya bersyukur, jangan pernah berhenti untuk terus berkarya lewat pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam Gloria Misi ini. Saya katakan begini, Injil bukan untuk membuat orang baik jadi makin baik, atau orang jahat menjadi baik, melainkan orang mati jadi hidup. Harus yang begitu. Injil bukan untuk membuat orang baik jadi makin baik. Boleh saja sih. Atau orang jahat menjadi baik. Tetapi yang lebih hebat lagi, orang mati jadi hidup. Itu Injil, itu anugerah, itu Allah yang bekerja, saudara, dalam kehidupan. Kita melihat bahwa Tuhan begitu adil, Dia menjauhi kita hukuman mati. Namun, perlu kita ingat, Tuhan begitu baik, Dia mati ganti kita di kayu salib. Nah, harusnya konsep pemikiran ini yang harus lebih ada dalam diri kita. Bukan hanya Allah begitu adil, tapi Dia begitu baik. Dia mati ganti kita di kayu salib. Dan itu tidak ada seorang pun yang bisa melakukan itu selain daripada Kristus sendiri, saudara. Oleh kasih dan anugerahnya dalam diri kita. Makanya setiap hari itu, saudara, kita meresponi Injil dengan kesadaran akan kekudusan Tuhan. Jangan lagi kita mendukakan hatinya. Kesadaran akan keberdosaan kita. Oleh anugerahnya kita diampuni, kita diselamatkan. Dan kesadaran akan kecukupan Kristus dan identitas baru kita di dalam Dia. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita bukan lagi hamba dosa, tapi kita adalah hamba kebenaran. Dan biarlah Kristus semakin besar dalam diri kita, kita semakin kecil. Harusnya itu yang terus kita lakukan, gaungkan dalam hidup kita. Makanya Paulus bilang, biarlah engkau semakin besar, aku semakin kecil. Biarlah Yesus yang semakin nampak di dalam kehidupan kita. Martin Luther berkata begini, saudara. Mengkhotbahkan Injil, kita perlu mendengar Injil setiap hari. Karena kita melupakannya setiap hari. Makanya penting sekali kita itu terus, saudara, merenungkan firman setiap hari. Karena kalau enggak, kita melupakannya setiap hari. Gitu ya. Makanya dia katakan begini, mengkhotbahkan Injil itu kita perlu mendengar Injil setiap hari. Karena kita melupakannya setiap hari. Jadi hati-hati, jangan merasa diri, aku udah bolak-balik baca Alkitab, gitu kan. Terus aja. Makanya saya setiap hari itu baca Alkitab. Dan dari Alkitab itu saya coba merangkum menjadi kata-kata yang pendek. Dan saya coba bagikan itu, saudara, sebagai perenungan pendek bagi setiap orang. Ada banyak mutiara-mutiara yang kita dapatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang terus membuat kita bergairah, bersemangat, karena kasih Tuhan yang luar biasa anugerahnya dalam kehidupan kita. Kali lagi dikatakan begini, mengkhotbahkan Injil, kenapa kita perlu merenungkan salib setiap saat? Hanya ketika kita melihat kedalaman penderitaan Yesus untuk kita. Kita akan semakin memahami kedalaman kasih-Nya. Saat kita memahami kedalaman kasih-Nya, disitulah kita tenang, saudara. Nggak takut. Salib adalah bukti tertinggi kasih Tuhan bagi kita. Nggak ada lagi yang lain. Makanya nggak ada lagi embel-embel tentang Injil. Salib adalah bukti tertinggi kasih Tuhan bagi setiap kita.
Makanya Timothy Keller berkata demikian lagi di dalam bukunya begini, merenungkan Injil itu artinya memikirkan, menikmati, membayangkan, dan melatih kebenaran Injil terus-menerus. Sampai kebenaran itu menjadi nyata dalam hati dan itu mengubah perilaku kita selama-lamanya. Nah, ini penting sekali, saudara, untuk terus merenungkan Injil itu, merenungkan firman yang ada dalam kehidupan kita. Roma pasal 8 ayat 32 berkata begini, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Dia rela menyerahkan anaknya. Bagaimana mungkin dia tidak memberikan, menganugerahkan segala sesuatu kepada kita? Galatia pasal 1 ayat 10 dikatakan begini. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi saudara, ini perlu kita mengerti dan memahami. Injil sama dengan Yesus. Tidak ada yang lain lagi. Ya. Tidak ada embel-embel yang lain lagi. Injil adalah Yesus. Injil membebaskan kita untuk apa? Untuk hidup bagi kemuliaan Allah. Ya, bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk memuliakan Tuhan. Sebagai respon kita akan anugerah yang telah Dia berikan kepada kita. Sen Sanjaya berkata begini, Injil Kristus Yesus sangat relevan bagi orang yang belum percaya. Ya, supaya mereka percaya. Atau orang yang baru percaya 5 hari, itu relevan. Maupun sudah percaya 50 tahun. Jadi Injil itu relevan dalam setiap segi umur manapun. Bahkan orang yang belum percaya ketika dia datang, itu akan relevan. Bagi orang yang baru 5 hari pun relevan. Maupun bagi orang yang sudah 50 tahun percaya, itu juga sangat relevan. Jadi Injil itu tidak pernah ada expirednya, ya, dalam setiap zaman. Karena Allah itu dari kekal sampai kekal. Dialah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Filipi pasal 1 ayat 5 sampai 6, yang terakhir dikatakan begini oleh Paulus, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Bahkan hal itu akan yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus.